Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada poin pertama tentang memahami rezeki Allah. Kita akan bagi beberapa poin kajian ini. Yang pertama, makna rezeki. Yang kedua, pentingnya membicarakan judul atau tema ini. Apa pentingnya? Yang ketiga, memahami rezeki Allah itu sebenarnya bagaimana, dan ini inti kajian. Yang keempat, nasihat untuk sang kaya. Yang kelima, nasihat untuk sang miskin. Yang keenam, kiat melancarkan rezeki. Ini 6 poin yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kalau sudah Bapak Ibu paham, maka berarti selesai kajian kita. Wassalamualaikum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yaitu makna rezeki. Perhatikan baik-baik, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu banyak kata rezeki. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Razzaq, dari kata-kata rezeki, yang mempunyai kekuatan yang nyata. Baik. Kemudian lagi di dalam ayat yang lain, itu surah Al-Maidah ayat 114. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah rezeki kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sekarang pertanyaannya, apa itu rezeki? Secara bahasa, rezeki diambil dari 3 huruf, Ra, Zai, dan Qaf. 3 huruf apabila dalam bahasa Arab digunakan sebagai sebuah kata, asalnya 3 huruf ini, Ra, Zai, dan Qaf, maka maksudnya adalah ma yuntafa'u bih, sesuatu yang diambil manfaatnya, apa saja. Jadi mulai saat ini rezeki hilangkan dari image pemikiran kita, dari pikiran dasar kita bahwa rezeki itu senantiasa bentuknya harta. Hilangkan. Ya, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Itu artinya rezeki secara bahasa. Di sini saya ingin menyinggung bahwa kalau begitu kesehatan pun rezeki, meskipun tidak berkaitan dengan harta. Kalau begitu petunjuk pun rezeki, meskipun tidak berkaitan dengan harta. Kalau begitu ilmu pun rezeki, meskipun tidak berkaitan dengan harta. Kalau begitu keimanan pun rezeki, meskipun tidak berkaitan dengan harta. Dan memahami ini penting. Kenapa? Untuk apa? Agar kita lebih paham bagaimana tata cara bersyukur. Sedikit menyimpang sebelum saya lanjutkan definisi dan makna rezeki, kita menyimpang kepada permasalahan bersyukur. Sebagian orang bisa bersyukur hanya tatkala dapat uang, perhiasan, emas, perak, bonus, diskon, dan semisalnya yang berkaitan dengan harta. Maka dia mengatakan, alhamdulillah. Kenapa wahai saudaraku? Dapat rapel gaji ke-13. Ya, dapat bonus, dapat tips dari pelanggan, dapat ini, baru bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka ingat, ini orang kadang-kadang kurang bersyukurnya. Tatkala disempitkan oleh Allah hartanya, maka yang ada akhirnya dia tidak pernah alhamdulillah lagi. Kenapa? Karena orientasi bersyukur bagi dia
perspektif bersyukur, sudut pandang bersyukur bagi dia hanya sebatas apabila dapat harta. Paham maksud saya sekarang? Adapun dapat sehat, adapun dapat hidayah, dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dapat mudah beribadah, jauh dari maksiat, nggak pernah bersyukur. Lihat ayat yang menarik, yaitu dalam surat Al-Balad. Bagaimana praktek ulama-ulama terdahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dalam memahami rezeki sehingga mereka kaitkan dengan syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Artinya, bukankah telah kami jadikan untuknya, yaitu untuk manusia, 2 mata, 1 lisan, dan 2 bibir. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau setiap kali membaca ayat ini di malam hari, yang mana dahulu malam hari tidak ada listrik, tinggal klik, tinggal pencet, nggak ada. Apabila sudah malam terbenam, maka yang ada gelap gulita, hanya bisa ditolong oleh sinar rembulan ataupun lampu-lampu pelita yang dibuat. Kalau tidak ada lampu itu, maka yang ada hanya gelap gulita. Begitulah keadaan dahulu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, beliau setiap kali membaca ayat ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, beliau setiap malam membaca ayat ini, beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya sampai pagi. Besok malam baca ayat ini, menangis lagi. Habis itu beliau ditanya, ma yubkik wahai Fudail ibn Iyad, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau mengatakan, lihat perkataan beliau, ini dikaitkan nanti dengan memaknai rezeki, sehingga seorang bisa bersyukur, sehingga tidak ada lagi kita mendengar kalau duduk di sampingnya, aduh Ustaz saya punya masalah Ustaz, aduh, hidupnya penuh dengan aduh, persis seperti cerita telenovela, penuh dengan cerita-cerita yang tragis, cerita-cerita, aduh Ustaz saya belum bayar kontrakan, aduh Ustaz istri saya sakit, aduh Ustaz anak saya mau sekolah belum beli sepatu, aduh Ustaz belum pendaftaran baru, aduh Ustaz, aduh saya sendiri Ustaz, aduh Ustaz saya sendiri kayaknya ingin nikah lagi, gimana ya, sudah sempit mau yang itu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang coba perhatikan, beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kedua matamu, yang telah menjadikan untukmu kedua matamu? Kemudian beliau menyebutkan lagi, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka lisanan tantiqu bih. Apakah engkau pernah memikirkan bersyukur kepada Allah di suatu malam yang telah menjadikan bagimu lisan yang dengannya kamu bisa berbicara? Maka Bapak Ibu, itu yang membuat beliau menangis. Sehingga menangis kenapa? Menangis ternyata banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang. Di saat orang-orang banyak mengeluh tentang Allah, Allah tidak adil. Ini pasti ada kadang-kadang orang sifatnya pesimis, Pak. Misalkan ada sebuah planning, dia kemudian ingin mengerjakan, kemudian ada agak lambat sedikit, ini apes nih, pasti kayak begini nih, Allah nih pasti begini nih, apes nih. Ini sudah kejadian banget nih seperti ini. Sering nggak orang mengatakan seperti itu? Sering. Padahal dia banyak nikmat, mata misalkan. Saya jamin Pak, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian sepakat dengan saya bahwa nikmat mata lebih utama dibandingkan harta triliunan. Saya jamin Bapak Ibu sepakat. Makanya Allah menyebutkan sebagai imtinan, sebagai bentuk penyebutan atas nikmatnya. Alam naj'al lahu 'ainain. Kalau seandainya, mohon maaf, di samping saya ada orang tunanetra, kemudian saya katakan, Pak,
Di depan Bapak itu ada rumah megah. Bapak kan tidak pernah melihat rumah, tanah rumah itu 1 kilometer. Tanah rumahnya. Ya, di Kalimantan Selatan itu banyak, kan banyak bos batubara. Ya. Rumah di dalamnya megah. Saya pernah melihat rumah tinggal 5 tingkat. Ini hotel apa rumah, saya bilang? Rumah, Ustaz. Rumah tinggal. Itu tukang sapunya berapa itu? Saya katakan kepada orang tunanetra ini, Pak, itu rumah Bapak. Besar, megah. Dan di dalamnya terdapat emas, perak, kilauan dan kiloan. Banyak. Harta bertumpuk, Bapak mau apa saja silahkan. Ini mobil paling mewah sedunia, keluaran terbaru. Apa yang bisa dikatakan oleh seorang tunanetra? Mana Ustaz? Gelap. Lihat nikmat mata yang kita bawa kemana-mana, yang kadang-kadang kita tidak bersyukur atasnya. Kita berlihatkan kepada hal-hal yang diharamkan. Alangkah indahnya. Orang tadi meskipun memiliki itu semua tidak ada rasanya, gelap Ustaz. Itu satu. Dan saya yakin sebagaimana saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sepakat dengan saya dengan hal ini. Mata Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan nikmat mata lebih berharga dibandingkan apapun. Buktinya apa? Saya misalkan kita kasih seseorang, misalkan Bapak, salah satu dari Bapak, saya kasih Pak, nih triliunan. 100 triliun atau triliun-triliun, tapi saya congkel matanya. Mau? Ada yang mau di sini? Nggak ada yang mau. Menunjukkan bahwasanya nikmat mata lebih utama dibandingkan harta seberapapun. Lalu setelah itu kita masih mau mengeluh, masih menuduh Allah tidak adil. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, itu timbul dari sifat elu, sifat keluh kesah, resah, sering menuduh Allah tidak adil. Timbul kenapa? Karena dia keliru dalam memaknai apa tadi? Rezeki. Ini pentingnya memahami masalah rezeki. Maka rezeki, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan kita, adalah sesuatu yang diambil manfaatnya, apapun itu. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan di antaranya Al-Jurjani. Ini adalah seorang ahli bahasa. Beliau menyebutkan rezeki Allah Subhanahu wa taala ismun lima yasuquhu Allahu ilal hayawan fayakuluhu fayakunu mutanawilan lil harami wal haram lil halali wal haram. Artinya rezeki adalah sebuah kata yang maksudnya sesuatu yang Allah berikan kepada seluruh makhluk hidup. Maka bisa jadi rezeki itu ada yang halal dan ada yang haram. Maknanya hampir-hampir sama dengan tadi. Rezeki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seluruh makhluk hidup agar bisa diambil, dimakan, diminum. Itu semua adalah apa? Rezeki. Sesuatu yang Allah berikan, haturkan, rezekikan kepada seluruh makhluk hidup. Maka di sini kalau kita perhatikan makna rezeki yang kedua, dia bisa menjadi rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pengertian rezeki yang ketiga, yaitu semua pemberian baik yang berkaitan dengan dunia ataupun di akhirat kelak. Ini rezeki. Jadi masuk surga itu rezeki, selamat di atas sirat itu rezeki. Ini juga perhatian, ini yang bisa merubah cara bersyukur kita, memahami rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makna yang ketiga dari rezeki adalah pemberian
Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat. Taib. Kalau sudah kita pahami makna rezeki dan itu poin pertama, berarti selesai poin pertama. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya membicarakan rezeki. Dari sisi mana pentingnya membicarakan rezeki? Dari sisi pertama, membicarakan rezeki berarti membicarakan amalan yang paling utama, amalan yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala paling utama, amalan yang apabila dikerjakan maka pasti menjamin surga, amalan yang merupakan pokok dasar setiap amal ibadah. Apa itu? Ada yang tahu? Amalan. Saya ulangi. Kenapa poin kedua Bapak? Pentingnya membicarakan rezeki. Tema kita memahami rezeki Allah. Ya, tema kita memahami rezeki Allah Subhanahu wa taala. Taib, poin yang kedua, kenapa pentingnya membicarakan rezeki? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena membicarakan rezeki berarti berkaitan dengan sebuah perkara yang sangat diagungkan oleh Allah, yang merupakan perintah paling utama untuk manusia. Dan perintah paling pertama dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai terakhir, perintah ini paling utama yang merupakan tujuan hidup manusia. Apa itu? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi pentingnya membicarakan memahami rezeki Allah karena berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan pondasi seluruh amal. Dari sisi mana Ustaz? Coba perhatikan ayat yang kita tadi baca, di antaranya yaitu surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki yang banyak. Nanti saya akan jelaskan apa itu makna Razzaq setelah ini. Sengaja dari tadi saya tidak terjemahkan biar seperti itu. Sesungguhnya Allah dialah Sang Razzaq yang mempunyai kekuatan yang nyata. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang semisal dengannya, seperti misalkan kata-kata yarzuqu. Bapak bisa cek di dalam Al-Quran, dan saya pesan ini mulai saya sebarkan di mana-mana, terutama di Jabodetabek yang sangat banyak kajian-kajian. Anda mengikuti kajian di mana saja yang di dalamnya mengisinya adalah ustadz-ustadz ahlu sunnati wal jamaah, yang di dalamnya diajarkan dakwah sunnah, maka usahakan bawa mushaf terjemah minimal. Karena itu akan mendukung pembelajaran kita. Kita bukan sekedar kajian umum biasa, habis itu keluar, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Enggak. Tapi kita ingin berilmu benar-benar. Ketika kita angkat tema memahami rezeki Allah, kita akan keluar dari ini benar-benar bisa memahami bagaimana sebenarnya perspektif sudut pandang tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ada sekitar 12 ayat kata yarzuku. Yarzuku yang artinya dia yang memberi rezeki. Dia di sini kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita membicarakan rezeki Allah, maka pentingnya berarti adalah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi rezeki. Nanti akan saya sebutkan apa faedahnya Ustaz kalau memahami ini. Kita akan sebutkan nanti.
Kita ingin menegaskan dulu pentingnya membicarakan rezeki adalah karena berkaitan dengan apa tadi Pak? Dengan tauhid. Tauhid yaitu menjadikan satu-satunya yang berhak disembah, yang mencipta, mengatur, berkuasanya Allah. Oleh karenanya Allah lah yang paling pantas untuk dimintai, untuk didoai dalam perihal apapun. Lihat, saya ingin menunjukkan akan hal itu. Di antaranya Allah berfirman tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha razzaq, maha pemberi rezeki yang luas, yang banyak, tanpa terputus. Itu arti razzaq. Ya, arti razzaq, maha pemberi rezeki yang luas, yang banyak, tanpa putus. Itu arti razzaq. Kalau kata para ulama, alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang terus-terusan memberi rezeki, tidak pernah putus. Lihat lagi, ada cerita menarik Pak tentang ini, tidak pernah putus. Diriwayatkan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan ini mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin bekerja, berusaha, usaha sana gagal, usaha sini belum diberikan taufik, petunjuk oleh Allah, usaha sini dikibulin orang. Maka lihat, perhatikan baik-baik sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Saya bacakan. Qala Sulaiman linamlah. Sulaiman alaihissalam berkata kepada semut. Lihat, cerita ini tujuan saya menceritakan untuk apa tadi Pak? Bahwa Allah satu-satunya sang pemberi rezeki. Rezekinya itu Razzaq. Razzaq itu artinya apa? Memberi rezeki. Beri rezeki. Beri rezeki. Seapapun diminta nggak pernah putus. Saking banyaknya. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala Sulaiman linamlah. Kita tahu Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sepeninggalku. Nabi Sulaiman rakyatnya bukan manusia saja, jin rakyatnya, ifrit rakyatnya Nabi Sulaiman. Kemudian semut rakyatnya Nabi Sulaiman. Burung hudhud rakyatnya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berkata, qala Sulaiman linamlah. Sulaiman berkata kepada semut, kam rizquka fi kulli sanah, berapa rezekimu di setiap tahun? Maka qalat habbatu hintah, 1 biji gandum. Kalau kita ingin membuat tepung, ada namanya biji gandum. 1 itu untuk 1 tahun untuk semut. Fahabasaha fi qarurah wa ja'ala 'indaha habbata hintah falamma madatis sanah fatahal qarurata fawajadaha qad akala nisfal habbah. Maka Nabi Sulaiman, nih lihat ini, meletakkan semut tersebut di dalam botol. Kemudian 1 biji gandum beliau letakkan di situ. Setelah 1 tahun beliau buka botolnya. Ternyata apa yang terjadi? Qad akalat nisfal habbah. Semut tadi memakan cuma setengah dari bijinya. Setengahnya masih sisa. Padahal dia berkata tadi 1 tahun berapa? 1 biji gandum. Maka apa yang terjadi? Fasa'alaha an dzalik faqalat. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, kenapa engkau bertanya kepada semut, kenapa engkau kok bisanya enggak makan semua, masih tersisa setengah? Maka sang semut menjawab, kana ittikali 'ala Allah qabla al-habs. Sebelum engkau memasukkan aku ke dalam apa? Botol ini, aku bersandar kepada Allah.
Sekarang engkau memasukkan aku ke botol, aku bersandar kepada yang engkau sediakan. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'dahu kana alaik. Setelah ini, setelah engkau masukkanku ke dalam botol, aku bersandar kepada engkau. Fa khasyitu an tansani fadakhartu nisfa ilal 'am. Maka aku tidak makan setengah ini karena aku takut engkau wahai Sulaiman lupa ngasih setengah lagi nantinya. Paham ceritanya? Ya, aku lupa. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan pernah lupa. Lalu kenapa harus putus asa? Lalu kenapa harus kita bersedih? Ya, ketika semut bersandar kepada Allah, maka dia akan makan sesukanya. Kenapa? Karena rezeki Allah tidak akan pernah putus. Rezeki Allah sangat banyak. Sedangkan Sulaiman sang manusia ditakuti oleh semut. Kenapa? Mungkin dia ngasih sekarang 1 biji gandum, dia takut mungkin tahun depan lupa. Begitulah bedanya antara makhluk dengan Rabbul Makhlukin, antara Allah dengan para makhluknya. Sekaya apapun pasti akan terbatas kekayaannya. Kita lanjutkan ceritanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa sa'ala rabbahu an yadhifa jami'al hayawanat yauman wahidan. Maka beliau Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menjamu seluruh hewan 1 hari saja. Jadi Nabi Sulaiman ingin menjamu seluruh hewan-hewan yang ada di atas muka bumi 1 hari saja, dan 1 kali makan. 1 hari 1 kali makan. Fajama'a ta'aman katsiran. Lalu beliau mengumpulkan makanan yang begitu banyak. Kemudian fa arsalallahu ta'ala hutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus tamu pertama, ikan paus yang besar. Mengutus tamu pertama, ikan paus yang mungkin dialah jenis-jenis dialah yang memakan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus bisa sholat di dalam perutnya, saking besarnya. Dan tentunya tingginya Nabi Yunus tidak sama dengan tinggi kita, menunjukkan bahwasanya ikan paus tersebut besar sekali. Maka Allah utus sebagai tamunya Nabi siapa? Sulaiman. Fa'akalahu aklatan wahidah. Dia makan 1 kali suap sekaligus. Yang tadi dikumpulkan selama sebulan makanan itu. Karena cerita di dalam cerita yang lain, Nabi Sulaiman minta muhlah, minta penguluran waktu agar beliau mengumpulkan makanan selama sebulan untuk tamu-tamunya dari hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah agar datang. Biarkan aku kumpulkan makanan selama sebulan dulu, baru nanti datang tamunya. Dikumpulkan selama sebulan, datang paus cuma 1 kali makan, selesai. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa arsalallahu ta'ala hutan fa akalahu aklatan wahidah, thumma qala ya nabi Allah inni ja'i'. Setelah makan ikan paus ini masih mengatakan, wahai Nabi Allah, saya masih lapar. Subhanallah. Qala rizquka kulla yaumin aktsara min hadza. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, diriwayatkan dalam riwayat ini, apakah makananmu, rezekimu dari Allah lebih banyak dari ini yang aku siapkan selama sebulan? Ya subhanallah. Ya akhi, kenapa kita harus kemudian putus asa? Kita berhadapan dengan khairur raziqin. Kita berhadapan dengan sebaik-baik pemberi rezeki. Kita berhadapan dengan zat yang apabila mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Lalu kenapa resah, gelisah, diuji sedikit langsung menuduh Allah tidak adil, langsung ini pasti apes, ini awalnya saya seperti ini pasti begini. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, bi'adhafin katsirah, kata sang kan paus, ini lebih banyak daripada ini yang kamu sediakan, ini lebih banyak, berlipat-lipat makananku sehari. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, disebutkan inni akulu kulla yaumin sab'ina alfa samakah.
aku makan setiap harinya 70.000 ikan. Jadi ikan makan ikan, jeruk makan jeruk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan cerita yang sangat menarik yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang berdakwah, meskipun saya tidak tahu riwayatnya karena tidak ada riwayat yang sahih akan hal ini, akan tetapi disebutkan di dalam beberapa orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah saya cari ternyata terdapat di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi. Kenapa pentingnya membicarakan ini? Karena kita berkaitan dengan tauhid. Rezeki berkaitan dengan tauhid. Lihat seperti yang saya sudah sebutkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata yarzuqu, silahkan cek nanti. Yang punya gadget sekarang silahkan cek. Banyak sekali Allah menyebutkan yarzuqu itu di dalam Al-Quran sekitar 12 kali. Dalam itu bentuk kata kerja langsung. Allah sedang memberikan rezeki. Ada dalam bentuk kata lampau, rozakna. Itu Allah sebutkan lebih banyak lagi. Dan berkaitan dengan tauhid, Pak, dikaitkan dengan rezeki, berarti kita bisa mengambil 3 tauhid di dalamnya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Yang arti dari Ar-Razzaq tadi yang membuat kita semakin tegar, semakin kokoh, semakin semangat, semakin selalu berhusnudzan, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ar-Razzaq artinya adalah tidak terputus rezekinya. Diminta seberapapun tidak akan pernah putus. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, wahai anak Adam, hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin fayas'aluni kulla wahidin minkum mas'alatah fa'utihi kulla wahidin minkum mas'alatah lam yanqus min mulki syai'an. Artinya, kalau wahai anak Adam, kalau seandainya seluruh jin, seluruh manusia berkumpul di sebuah tempat, mereka meminta kepadaku, setiap dari mereka meminta. Lihat, bayangkan, dari mulai diciptakan Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan seluruhnya, jin yang begitu banyak dikumpulkan seluruhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah akan kasihkan langsung, ya, dan tidak akan hal tersebut mengurangi dari kekuasaan dan karuniaku sedikit pun. Ini harus kita pahami, Pak. Ini tauhid. Allah Ar-Razzaq. Jadi tauhid yang pertama kita ambilkan dari pembicaraan ini, berarti Allah memiliki nama Allah yang husna, Ar-Razzaq. Yang mana Razzaq artinya adalah yang tidak pernah terputus rezekinya, sangat banyak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang kedua kita dapati bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur, Allah yang mencipta. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain. Buktinya apa? Ayat-ayat yang begitu banyak tadi. Surat Az-Zariyat yang menyebutkan Ar-Razzaq. Kemudian seluruh ayat yang menunjukkan yarzuqu. Lihat, saya ingin bacakan salah satu atau 3 dari ayat, ya, kata-kata yarzuqu. Surat Al-Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah lah pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 169. Surat Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ini dicerita tentang Maryam. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian?
dari langit dan bumi. Amman yamliku sam'a wal absara wal af'idah wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Lalu siapa yang menciptakan, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan yang mati dari yang hidup, menghidupkan yang mematikan yang mati, yang hidup daripada yang mati, dan yang mengatur alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini tauhid yang disebut dengan tauhid kekuasaan. Tidak ada yang berkuasa mengatur, mencipta kecuali Allah. Itu ada dalam masalah kita sekarang. Dan saya pesan, kalau orang sudah mengakui kuasa Allah, maka pasti semestinya, selazimnya dia harus minta, beribadah hanya kepada Allah, yang disebut dengan tauhid ibadah. Ya, yang disebut dengan tauhid ibadah. Apabila orang mengakui Allah pemberi rezeki, maka semestinya dia minta rezeki kepada siapa? Allah. Maka Pak, penting masalah ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan tauhid. Taib. Kalau sudah kita pahami, makanya para ulama mempunyai kaidah dalam masalah akidah, tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Kalau kita mengakui Allah satu-satunya pemberi rezeki, tiada sekutu bagi Allah, maka itu mengharuskan kita minta kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Karena pemberi rezeki hanya Allah. Makanya heran, salah satu faedahnya dari mempelajari ini, tidak akan mungkin hati kita berpaling kalau kita sudah memahami konsep rezeki dari Allah ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, tidak akan mungkin hati kita berpaling kepada selain Allah. Ini menunjukkan ilmu yang kita pelajari ini penting sekali, karena berkaitan dengan tauhid yang merupakan dasar penciptaan kita, tujuan dasar penciptaan kita. Orang yang meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, maka dia tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Dia tinggalkan jimat, dia tinggalkan dukun, dia tinggalkan hal-hal yang merupakan kebiasaan orang mencari rezeki kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia yakin tauhid kekuasaan, tauhid pemberian rezeki hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pentingnya membicarakan ini, dan ini merupakan telur hasil dari yang pertama tadi, yaitu kalau orang sudah mengetahui bahwa rezeki sangat erat kaitannya dengan tauhid, maka akhirnya dia bersandar hanya kepada Allah dalam mengais rezeki, tidak akan bersandar kepada selain Allah. Lihat Pak, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam masalah tawakal, dalam masalah rezeki, dan saya pesan, sebagian orang dalam masalah ibadah kadang-kadang dia bersandar, bertawakal dengan takdir. Suka sekali, Pak, kenapa nggak bisa ngaji umur 30 tahun, 40 tahun? Takdirnya kayaknya saya begini Ustaz. Sudah 10 kali saya ganti guru, ya memang begitu-gitu aja. Memang takdirnya begitu. Tapi kenapa kalau urusan rezeki tidak mau bersandar dengan takdir? Sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mulutnya kotor, mulutnya mengumpat, menghina Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang telah menimpamu, yang sudah ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah meleset. Yang belum menimpamu karena memang belum ditakdirkan, tidak akan pernah dapat. Itu gunakan dalam pencarian rezeki, dalam pencarian harta. Kita akan tenang, kokoh, bersandar kepada Allah. Ini pentingnya yang kedua, bahwasanya seorang yang membicarakan rezeki Allah, dia akan bersandar kepada Allah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau memperhatikan sekarang masalah bersandar ini, burung apa namanya makanannya? Biji-bijian. Semua biji? Enggak.
bijinya terbatas. Yang kecil yang cukup dengan mulutnya. Ulatnya pun terbatas, ular nggak masuk. Artinya rezekinya terbatas. Tetapi kadang-kadang burung lebih bertawakal dibandingkan manusia. Lihat Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal, bersandar kepada Allah, sebenar-benar sandar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian langsung. La razaqakum, sungguh Allah akan langsung memberikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Keluar dalam keadaan lapar, perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi. Lihat Pak, burung tidak terdaftar sebagai PNS. Keluar terdaftar. Burung tidak terdaftar sebagai pegawai pabrik fulan, pabrik kantor ini, kantor enggak. Keluar usaha. Ya, pulang pasti dapat jatah. Pasti dapat apapun yang diberikan oleh Allah pada hari itu. Masalahnya manusia ini mengira, kita ini adalah hidup, terutama di zaman sekarang, hidup yang sangat materialistis. Hidupnya hidup hedonis. Hidup diukur dengan harta. Dia ingin sehari kerja langsung kaya raya. Mustahil. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ini pentingnya membicarakan masalah memahami rezeki Allah. Orang akan bersandar. Itu yang kedua. Yang ketiga ini pun telur dari yang pertama. Kalau orang memahami rezeki Allah pentingnya, maka dia tidak akan pernah putus asa dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena dia yakin semuanya sudah disebutkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dia tidak akan pernah putus asa. Kalau di sini gagal, memang belum rezekinya. Sebagaimana hadis tadi. Saya beri contoh. Saya pernah mendengar cerita dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau pernah ke Indonesia. Suatu ketika di tanah Arab, ini cerita hakiki, beliau cerita. Seorang tercebur ke sumur. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Yang terjadi, orang ini ditolong oleh orang kampung, kemudian selamat. Sumur habis oksigen di dalamnya karena dalam. Ketika dia sudah terengah-engah begitu, kemudian bisa diselamatkan, dia minta air 1 gelas. Dia minum dengan lahapnya sampai dia selesai minum. Lalu setelah itu dia tenang sedikit, kemudian setelah itu ditanya lagi, "Fulan, tadi kamu jatuh gimana?" Ternyata dia menjelaskan, jatuh lagi ke dalam sumur yang kedua kalinya. Ketika jatuh yang kedua, disitulah dia mati. Karena yang pertama sudah habis nafasnya. Ini yang kedua dia tidak bisa bertahan. Disitulah dia mati. Pelajaran menarik dari cerita ini Pak. Kira-kira waktu itu sisa rezeki dia apa Pak? Air tadi. Bapak kalau ada masih rezekinya di dunia tidak akan pernah mati. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu pasti sudah janji Rasulullah SAW dalam hadis sahih tadi riwayat Muslim. Tidak akan pernah mati Pak. Maka pada saat itu kalau kita berusaha kemudian kok belum mendapatkan hasil yang maksimal, memang belum rezekinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi orang kalau seandainya dia bersandar dengan takdir, apa yang terjadi? Dia akan sabar, teguh, kokoh, tegar menghadapi apapun permasalahan rezeki. Tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa dalam memahami masalah rezeki ini. Baik. Kalau sudah kita bahas itu pentingnya membicarakan masalah rezeki, di sana ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rezeki.
Lihat hadisnya berbunyi, Innallaha huwal musa''iru al-basitu ar-raziqu. Sesungguhnya Allah dialah yang menentukan harga di tengah manusia. Dialah yang membentangkan rezeki dan dialah pemberi rezeki, ar-raziq. Berarti Allah itu mempunyai dua nama tentang rezeki. Yang pertama ar-razzaq, yang kedua ar-raziq. Dan hadisnya sahih. Boleh dikasih nama anak Abdur Raziq, boleh. Daripada nanti kalau dikasih nama Abdur Razzaq, di kampung-kampung dipanggil Ojak. Kita pernah di Masjid Nabawi, di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, saya masih ingat sekali. Beliau ditanya, dan saya yakin waktu itu pertanyaan pasti dari orang Indonesia. Ternyata benar. Syekh, apa hukumnya kalau orang bernama Abdurrahman dipanggil Aman? Itu nggak ada di dunia kecuali di Indonesia. Khairun Nisa dipanggil Ica. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada poin yang paling penting. Dan ini inti kajian kita sebenarnya, yaitu memahami rezeki Allah. Bagaimana sih sebenarnya rezeki Allah? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami rezeki Allah, yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya seluruh rezeki hamba Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Seluruh rezeki hamba Allah yang menjamin. Lihat hadis tadi yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an. Yang saya sebutkan tadi hadisnya, saya bacakan secara panjang hadisnya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan di antara kalian hal tersebut haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berbuat zalim. Dan saya pesan, Pak, zalim bisa dilakukan oleh manusia dari dua sisi. Zalim kepada Allah dan zalim kepada makhluk Allah. Zalim kepada Allah mudah urusannya kalau dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Karena hak Allah terutama di hari kiamat dibangun di atas musamahah, saling memaafkan. Adapun zalim kepada makhluk Allah, maka perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita membuat zalim kepada makhluk Allah, karena kezaliman kepada makhluk Allah di hari kiamat dibangun di atas saling meminta, saling menebus, saling minta ditebus. Saya misalkan hutang. Coba yang sudah ngaji-ngaji, duduk di majelis ilmu di mana-mana, kemana-mana sekarang ke majelis ilmu, maka kalau ngutang bayar. Jangan pakai senjata paling favorit. Afwan akhi, senjata paling favorit, bayar ya akhi. Itu kezaliman tidak bayar. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran. Itu meskipun yang kita berhutang kepadanya itu adalah orang kaya, maka tetap sebuah kezaliman. Apalagi kalau orang membutuhkan. Ya, kezaliman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Pesan yang kedua pada hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian adalah sesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Dua. Yang ketiga, ya ibadi. Nah, ini yang berkaitan dengan rezeki, bahwa rezeki hamba seluruhnya, manusia, jin, makhluk hidup, seluruh binatang, besar, kecil, di udara, di lautan, di daratan, di dalam bumi, semuanya Allah yang menjamin. Siapa? Allah. Maka jangan takut.
Kenapa Ustaz jangan takut? Karena tadi kita sudah pelajari Allah apa? Ar-Razzaq, yang rezekinya tidak pernah putus, memberi rezeki tanpa batas, diminta terus, diminta terus, diminta. Bapak kalau berhadapan dengan seorang yang diluaskan rezekinya, bagaimanapun luas rezekinya, kalau dimintai sehari-hari sewot, Pak. Lama kelamaan sewot dia. Saya punya adik di rumah di Banjarmasin. Kemudian dia telepon saya marah-marah. Kak, kenapa sih itu orang-orang yang meminta-minta kok selalu ke kita? Yang lebih kaya itu banyak. Lihat, ya, ini orang yang miskin dimintai seperti itu. Orang kaya kalau dimintai terus-terusan tidak seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bosan. Ente lagi yang lain kenapa? Ya, itu seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, coba perhatikan sekarang yang berkaitan dengan rezeki. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Artinya, wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian, dari ujung dunia timur sampai barat, seluruhnya lapar kecuali yang aku berikan makanan kepada kalian. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian seluruhnya. Subhanallah, tanpa tersisa. Kemudian, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksuku. Wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian adalah orang yang telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepada kalian. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya boleh minta. Kalau doa itu, ya Allah berikan saya pakaian, boleh. Yang nggak boleh itu yang berkaitan dengan akhirat terlalu berlebihan. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, bikinin rumah di sana 3 tingkat warnanya hijau. Ini yang nggak boleh. Adapun di dunia minta boleh, tapi itu pun jangan terlalu diperinci. Saya sering menceritakan seorang berdoa di hadapan Ka'bah. Ini cerita tentang doa yang terlalu diperinci. Berdoa di hadapan Ka'bah, ya Allah, Allah marzuqni zaujatan salihah. Ya Allah, berikan aku rezeki istri yang saleh. Sudah bagus, istri saleh, mencakup seluruhnya. Saleh penampilannya, saleh akhlaknya, saleh agamanya, saleh mendidiknya, saleh amanahnya menjadi istri, saleh pokoknya. Yang keliru dia mulai rinci. Ya Allah, kalau bisa tinggi 170, rambut panjang lurus, mata belok, kemudian tubuh begini dan begitu. Kita tahu di Ka'bah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah haji, terutama yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan musibah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala menaikkan ibadah haji di tanah suci hari Jumat, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang syahid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ka'bah kita tahu bahwasanya Ka'bah itu, dan saya pesan jangan sampai menyalahkan siapapun. Coba dibiasakan lisan itu mengkem. Dasarnya Arab Saudi, orang lagi haji. Subhanallah ya, jangan seperti itu. Apalagi kadang-kadang ghibahnya internasional. Dasar orang Arab nih. Itu orang Arab dari mulai zaman Abu Jahal sampai nanti terakhir. Kalau mereka itu muslim akan minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu, kepada kita. Ghibah itu. Ya, hati-hati. Dan itu salah satu propaganda kaum salah satu propaganda iblis untuk memecah belah kaum muslim. Maka perhatikan baik-baik. Saya lanjutkan. Dia kemudian berdoa. Kita tahu di Ka'bah, kemudian di Ka'bah itu perempuan, dia kalau lagi ihram tawaf tidak boleh memakai cadar. Terbukalah perempuan-perempuan yang lagi tawaf dalam keadaan cantik-cantik. Orang-orang Mesir, orang-orang Arab, orang-orang. Ketika dia berdoa merinci seperti itu, perempuan lewat. Dia tertegun dengan perempuan tersebut, kok sama dengan permintaan saya. Kemudian dia langsung mengatakan, ya Allah kalau bisa kayak begini nih. Baik, kita lanjutkan. Maka boleh kita minta, ya Allah mudahkan saya rezeki untuk jualan ini. Ya Allah mudahkan saya. Boleh, tidak mengapa.
Yang dilarang adalah terlalu merinci, terlalu berlebih-lebihan. Kemudian lihat lagi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi pertama kalian dari mulai semenjak Nabi Adam sampai generasi terakhir, manusia dan jinnya semuanya dalam satu hati bertakwa, semuanya beriman, itu tidak menambah kejayaan kemuliaan Allah, karena Allah dari asalnya memang mulia. Semuanya kalau beriman gak akan menambahkan kekuasaan Allah. Semuanya Allah tidak butuh takwa kita yang butuh kita bertakwa kepada Allah. Kita lanjutkan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin minhum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahru. Artinya, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi pertama sampai generasi terakhir, jin manusianya minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu waktu, bukan satu waktu minta. Jadi misalkan ini semua minta satu waktu bersamaan. Kemudian aku akan kasih kepada mereka secara bersamaan juga. Semua dari mereka, tidak ada yang ketinggalan. Subhanallah. Lalu kenapa resah kita berhadapan dengan zat yang seperti itu? Maka Allah kemudian mengatakan, yang seperti itu tidak akan mengurangi hartaku, kekuasaanku. Tidak akan mengurangi, kecuali seperti sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan. Apa yang akan jatuh dari air tersebut? Nggak ada. Ini kita berhadapan dengan zat yang Razzaq. Yakini itu baik-baik, Pak. Sehingga kita benar-benar bisa memahami rezeki Allah, bahwa semua rezeki hamba di tangan Allah. Ini kaidah pertama. Ini pemahaman tentang rezeki yang pertama, bahwasanya semua rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi memahami rezeki yang pertama apa Pak? Bahwa rezeki hamba apapun bentuknya, kita sudah bahas bahwa rezeki bukan hanya harta. Rezeki hamba apapun bentuknya dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya diingat, saya ini kan baru di Indonesia baru nggak sampai 2 tahun. Muharram depan sebentar lagi itu 2 tahun. Di Arab Saudi kita sering mendapati tenaga kerja wanita, tenaga kerja laki-laki Indonesia. Mereka sering kalau ingin pulang, bahasa mereka itu exit. Exit itu artinya keluar selamanya, tidak bisa pulang lagi ke sana. Mereka sering curhat, Ustadz, nanti kalau saya pulang ke Jakarta, saya pulang ke kampung, nanti saya makan apa? Ya akhi, makan nasi, saya bilang. Emang makan apa? Ya, maksudnya nanti saya pekerjaan apa? Seperti para perempuan juga saya nasihatkan, Bu, pulang aja lah, Bu. Kita malu di sini, dilecehkan oleh negara-negara lain. Sampai mereka mengatakan, ya ini laki-laki orang Indonesia mana sih? Kok perempuannya kesini semua kerja? Nggak ada yang laki-laki apa kerja? Malu kita sering dilecehkan, terutama itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, keluar tanpa mahram. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mereka kadang-kadang mengeluh, nanti saya pekerjaan gimana? Saya sendiri ketika mau pulang itu tarik ulur, ini nanti saya ngapain di Indonesia? Maka yang seperti ini yakin baik-baik. Poin pertama tadi, rezeki hamba dijamin oleh siapa? Allah. Nggak ada yang mati kelaparan. Tidak ada orang yang dia kalau itu sudah rezekinya diambil lagi orang lain, tidak ada. Makanya lihat Al Hasan Al Basri mengatakan, "Lamma alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, itma'anna qalbi." Ketika aku mengetahui dengan yakin, dengan baik bahwa rezekiku sudah ditakdirkan oleh Allah, hatiku tenang. Kenapa? Li'annahu lan ya'khudhahu ghairi, karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Tidak ada yang ambil rezeki kita kecuali kita, Pak. Berarti yang belum kita dapat bukan
rezeki kita. Saya beri contoh nih Pak. Ini gelas, ada air. Tinggal beberapa senti saya bisa masukkan ke dalam mulut saya air tersebut. Kalau bukan rezeki saya, bapak semua, ibu semua nolong saya memasukkan walau satu tetes, bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Beginilah ketika seseorang benar-benar memahami rezeki Allah. Lihat lagi riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, annal Khadira qala li Musa lamma waqa'a usfurun ala qaribi safina fanaqara fil bahr faqala ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kama naqasa hadzal usfur min hadzal bahr. Artinya, lihat rezeki Allah yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Musa dan temannya Nabi siapa? Nabi Musa belajar kepada Nabi siapa? Siapa nama yang benar? Haidir atau Khidir atau Khadir? Haidir tetangga saya. Yang benar adalah Khadir. Khadir. Pakai dhat, dhat dan ra, Khadir. Taib. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam, beliau waktu itu kan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam. Waktu itu beliau melihat seekor burung yang meminum air dari lautan. Kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi wassalam, "Ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah." Artinya, ilmuku dan ilmumu tidak akan mengurangi dari ilmu Allah kecuali kama naqasa hadzal usfur min hadzal bahr, kecuali ketika sang burung kecil ini meminum air dari lautan. Artinya apa? Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala ketika diambil oleh seluruh makhluk, itu tidak akan pernah mengurangi kuasa Allah, tidak akan pernah mengurangi karunia Allah, seperti menguranginya seekor burung yang meminum air secuil dari lautan. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perlu ditanamkan dalam ini bahwa rezeki milik Allah. Rezeki hamba yang menjamin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini juga surat Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki kami dan tidak akan pernah habis. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjamin rezeki hamba adalah Allah. Lihat lagi dalil yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Maka katakanlah Allah, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kita dan kalian seluruhnya benar-benar di atas petunjuk atau di atas kesesatan yang nyata, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rezeki yang menjamin Allah, maka petunjuk hidayah pun di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dari bumi, siapa yang memiliki pendengaran penglihatan, siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup, dan
siapa yang mengatur alam semesta? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, kalau sudah kita bicarakan poin pertama bahwa rezeki hamba yang menjamin adalah Allah, maka berarti mintalah sama Allah. Jadi Pak, poin tadi baru koma. Ya. Ketika yakini baik-baik rezeki seluruh makhluk yang menjamin adalah Allah, maka mintalah rezeki kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, memahami rezeki Allah, bahwa kalau Allah yang menjamin rezeki seluruh makhluk, maka tidak perlu resah. Ini poin kedua. Ya, poin pertama tadi apa? Seluruh makhluk rezekinya dijamin oleh Allah, maka mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Hilangkan, jauhkan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jauhkan minta kepada selain Allah. Saya pernah diceritakan oleh seorang, waktu itu beliau tenaga kerja. Beliau mengatakan, Ustadz, kami mencari rezeki di hutan melalui minta kepada jin, kami berikan sesaji-sesaji. Waktu itu saya belum kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, ajaran-ajaran yang benar ini saya belum kenal. Maka akhirnya saya melakukan seperti itu, sesaji. Dapat kami dari jin emas, tetapi emas tersebut tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijual, tidak laku dijual. Ya, beda dengan rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama ini mendukung kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Poin kedua, kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, maka kenapa putus asa? Kenapa resah? Ini poin kedua. Maka jangan putus asa, jangan resah, jangan gelisah, karena sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seseorang ini penyakit menarik dari orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau istrinya lagi hamil lagi, sang suami langsung mengatakan, "Aduh, kok hamil lagi ente?" Bukannya malah bersyukur. Karena di hadapan dia sudah terpampang bagaimana membiayainya, bagaimana menafkahinya. Ini karena kenapa tidak memahami poin kedua, yang menjamin rezeki Allah. Kenapa kemudian kita resah? Jangan putus asa, jangan gelisah, karena yang jamin Allah bukan ente. Lihat hadis Rasul, ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 dan surat Al-Isra ayat 31 ini menarik. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imla khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya. Anak yang sudah dilahirkan baru berhari-hari baru langsung diberikan kepada orang lain. "Pak, ini Pak, silakan." Saya pernah mendapati orang seperti itu. "Anak Bapak dapat dari mana?" "Dari orang, Ustaz. Saya dipaksa untuk membiayainya, mengurusnya." Orang tuanya kemana? Enggak tahu, Ustaz, sampai sekarang. Ini jangan sampai setelah mempelajari ini seperti ini, seperti kejadian di atas. Allah berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Miskinnya belum ada, baru takut. Orang yang aborsi, nanti siapa yang biayain? Akhirnya digugurkan. Maka ini ayat pelajaran, peringatan keras. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ada juga sebagian orang tua, kalau anaknya sakit, kesel dia. Ini kok sakit? Buang-buang duit. Subhanallah, bukan malah diobati. Awas sakit loh. Gimana coba? Awas sakit. Anaknya dilarang sakit. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dibilang, kenapa? Karena dia takut kalau seandainya sakit nanti keluar biaya dapat dari mana? Ya akhi, Allah yang jamin. Lalu kenapa resah? Lalu kenapa putus asa? Paham maknanya ini?
Lihat ayat yang semisal, sebelum saya sebutkan ayat yang semisal, ayat ini menarik. Nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak, bukan kalian wahai para orang tua. Dan kepada kalian kami, Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang semisal. Kalau tadi baru takut miskin, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan diberikan rezeki kepada siapa dulu? Anak. Baru takut miskin. Miskinnya belum ada. Di sana ada ayat yang menyebutkan benar-benar miskin. Dalam surat Al-An'am ayat 51. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lihat Pak bedanya. Makanya saya pesan Pak, bawa mushaf. Ya, ini nasihat dari hati ke hati. Nuntut ilmu modal Pak. Saya pernah di Jakarta ngelihat orang sholat Jumat. Ini sedikit menyimpang ya, tentang orientasi akhirat. Orang itu kalau tujuannya akhirat, sikapnya itu beda, omongnya beda, gaya hidupnya beda, lifestyle-nya beda. Beda dengan orang yang gaya hidupnya atau tujuannya dunia, beda. Contoh, pernah suatu hari Jumat saya ngisi di masjid itu setelah sholat Jumat. Apa yang terjadi? Sebelum sholat Jumat saya melihat orang, anak muda, pakai celana selutut, pakai kaos, ya, kaos dalam, kaos oblong begitu. Kemudian pakai sarung. Tapi sarungnya bukan diikat di sini, sarungnya di atas kepala, persis di kamling. Itu sholat Jumat, sholat paling utama dalam sepekan. Masuk ke dalam masjid, nggak tahiyatul masjid, langsung duduk. Khatib naik ke atas mimbar, dia ribut sendiri. Satu-satunya majlis ilmu yang wajib dihadiri oleh para lelaki adalah khutbah Jumat. Dia ngobrol sendiri. Ketika selesai khutbah, diiqamahkan sholat, baru itu sarung turun. Kemudian diiketin. Kemudian ternyata di belakang kaosnya mendingan kosong, enggak, terpampang. Ngapain lu lihat gua? Sholat Jumat untuk ngadap Allah, ya. Maka usahakan kalau untuk urusan akhirat itu kita yang paling sempurna. Kita nggak mau Pak. Untuk urusan dunia yang second kurang mau. Rumah second nggak mau, motor second nggak mau, mobil second kurang srek, apalagi istri second. Ya, maka lihat sekarang. Tadi surat Al-Isra ayat berapa? 31. Lihat, saya butuh perhatian agar Bapak memahami apa yang saya sampaikan. Allah berfirman, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sesungguhnya kami memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Lihat, didahulukan di sini anak-anak kalian. Dan kepada kalian wahai para orang tua. Itu surat Al-Isra ayat 31. Al-An'am ayat 151 beda lagi. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena memang miskin. Miskinnya ada. Jangan dibunuh. Kenapa? Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua. Lihat bedanya dengan tadi. Kalau baru takut miskin diberikan rezeki kepada siapa? Anak, didahulukan oleh Allah anaknya, baru orang tuanya. Kalau sudah miskin, didahulukan siapa yang diberikan rezeki? Orang tua. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka bagaimanapun, entah takut miskin, entah miskinnya beneran, jangan pernah membunuh anak. Salah satu bentuk pembunuhan anak adalah tidak mau hamil. Nanti kalau hamil gimana? Siapa yang biayain? Ya memang ente yang biayain, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mau makan apa? Makan nasi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Kemudian lihat lagi. Ada ayat yang menarik tentang bahwa rezeki hamba dijamin oleh Allah, lalu kenapa kita resah? Ini masih poin kedua. Lihat surat Al-Ankabut ayat 60. Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqaha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Artinya, dan
binatang melata manapun, makhluk melata manapun, termasuk manusia di dalamnya, tidak akan pernah membawa rezekinya sendiri. Allah yang ngasih rezeki kepada kalian seluruhnya, dan Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini, beliau mengatakan la tutiqu jam'uhu wa la tahsiluh. Pak, subhanallah Pak, salah satu rahmat Allah kepada manusia, kita itu diberikan oleh Allah rezeki sesuai dengan kadarnya. Apa maksud saya? Coba Allah bilang kepada kita, wahai fulan, kamu saya berrezeki selama 60 tahun, silahkan kumpulin kamu. Itu rezekimu, ambil semua, kumpulin. Selama 60 tahun kamu atur sendiri. Itu maksud ayat. Kita tidak akan pernah bisa ngumpulin rezeki kita sepanjang umur hidup kita. Allah yang ngasih, pelan-pelan Allah ngasihnya. Ini yang kadang-kadang sebagian orang tidak memahaminya. Sedikit-sedikit urusan macet sedikit langsung, wah ini pasti apes, ini pasti ada apa-apa, ini pasti begini. Ini sudah kebiasaannya, Allah memang seperti ini nih. Memang kayaknya ditakdirkan saya dari orok, kayaknya miskin ya, begitu nih. Itu keluar kata-kata kotor, kata-kata tidak terpuji, kata-kata menuding Allah. Kenapa? Karena tidak memahami. Salah satu rahmat Allah, la tutiqu jam'ahu wa la tahsilah wa la tudakhiru syai'an lighat. Kamu tidak akan bisa mengumpulkan seluruh rezekimu, bahkan untuk besok kita nggak bisa ngumpulin kalau bukan Allah yang memberikan rezekinya. Ini indah, alangkah indahnya seperti ini. Orang akan senang, orang akan, kalau memahami poin kedua apa Ustaz? Kalau begitu nggak usah putus asa. Kalau begitu tidak usah resah, terus positif pemikirannya kepada Allah, terus berusaha. Ini poin yang kedua, memahami rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini poin agak panjang, padahal waktu saya sebentar lagi. Kita akan berhenti pada jam 11 lewat 15 menit. Habis itu kita ambil pertanyaan. Bapak Ibu saudara-saudari, poin yang ketiga yaitu memahami rezeki Allah, yakini baik-baik. Yang banyak harta bukan tanda kemuliaan Allah. Yakini itu baik-baik tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang banyak harta bukan tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat. Bahkan saya ingin sebutkan, hati-hati yang hidupnya lapang, nyaman, nggak banyak masalah, adem ayem, suka ketawa terbahak-bahak, tidak ada masalah rasanya. Setiap hari anteng aja. Maka hati-hati. Jangan-jangan masuk ke dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, perhatikan baik-baik ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah berfirman, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Orang-orang kafir dinyalakan api neraka kepada mereka. Kemudian adhabtum thayyibatukum fi hayatikumud dunya. Lalu dikatakan kepada orang-orang kafir, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Lihat nih, jangan sampai seperti ini. Yang suka kalau ingin makan nasi goreng harus ke Jakarta Timur dulu, sana paling enak tuh. Kalau ingin makan bebek goreng ke Jakarta Barat sana, itu yang paling enak di sana. Bahkan dia jadi kadang-kadang jadi kamus berjalan untuk kuliner. Gue mau makan ini nih, di mana? Oh, di sana tuh paling enak. Ya, bermewah-mewah untuk makan doang, untuk hanya beberapa suap. Maka jangan-jangan itu proses penghabisan nikmat di dunia, nanti di akhirat yang ada cuma apa? Azab, siksa, kepedihan, kehinaan, kesengsaraan. Hati-hati. Yang suka santai-santai, yang suka mewah-mewah,
punya rumah tapi tidur di hotel, ingin buang-buang duit dong. Kemana bang hari ini? Di hotel ini. Sudah bosan saat di rumah. Subhanallah. Ya, jangan-jangan masuk ayat ini. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Ini juga makna sabda Rasul, kita dilarang minum gelas terbuat dari emas dan perak. Bukankah Rasul SAW mengatakan, "Ama tardha an takuna lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Apakah kalian tidak ridha bahwasanya bagi mereka silakan itu rasakan di dunia, kita di akhiratnya. Artinya mereka merasakan di dunia, di akhirat nggak ada merasakan sama sekali. Padahal dunia sementara, akhirat kekal. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang tertipu dengan kekayaan. Kalau bertemu dengan orang, ya, orang yang agak lusuh sedikit, ya, kemudian agak bau sedikit langsung bersombong. Dan ingat, sebuah naluri manusia memang orang yang diberikan kelebihan itu cenderung sombong. Kelebihan apapun. Kelebihan harta, sombong. Seperti siapa? Hah? Karun. Kelebihan kuasa, sombong. Seperti siapa? Firaun. Kelebihan kekuatan, sombong. Seperti siapa? Ifrit. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Inni alaihi laqawiyyun amin." Sesungguhnya aku sangat kuat atas akan hal itu. Memindahkan istana Ratu Bilqis walau hanya sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Sombong dia. Maka orang-orang sering sombong. Yang diberikan ketenaran, popularitas sombong. Seperti siapa? Abu Lahab. Sombong. Semuanya makhluk-makhluk tercela. Makanya sebuah kaidah yang sangat menjadi naluri manusia yang diberikan kelebihan cenderung sombong. Bahkan ini dalam perkara-perkara lain. Bahkan sampai kelebihan berat badan. Kalau melihat yang ceking, ini gak ada apa-apanya. Kalau melihat orang yang tinggi, melihat yang rendah, seperti itu. Maka cara yang paling menarik dan paling jitu kalau diberikan kelebihan kepintaran, ya, kelebihan jamaah yang banyak, itu cenderung sombong. Caranya apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh hamba Allah yang berilmu, rakyatnya Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Tatkala bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dengan sebelum mata berkedip lebih cepat daripada Ifrit tadi, dia mengatakan ini adalah semua karunia Allah. Maka perhatikan, kekayaan, rezeki, harta bukan tanda cinta Allah, bukan tanda mulia dari Allah. Lihat ayat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, ayahsabun annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah kalian mengira bahwasanya kami memberikan bantuan kepada mereka dengan harta, dengan anak yang banyak? Itu apakah kemuliaan? Enggak. Bahkan nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun. Kami segerakan kebaikannya dunia. Mereka tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa itu hanya dunia. Nanti di akhirat yang ada cuma siksa, azab. Maka saya pesan yang urusannya lempeng, nggak ada apa-apa, ya. Yang rezekinya lancar, bahkan nambah, bahkan kadang-kadang sambil maksiat nambah. Sekali doa langsung dikabulin. Ini hati-hati, jangan masuk ke dalam perkara tadi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Khalilullah, Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Apalagi kurangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk urusan dunia, beliau sangat mengatakan kepada para sahabatnya, mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah.
Aku seperti seorang pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon. Setelah selesai bernaung, mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanan, kemudian langsung jalan lagi karena tujuannya bukan pohon. Makanya orang tertipu kalau menjadikan tujuannya pohon. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan tadi saya sebutkan di muqaddimah bahwa ya, kita akan membahas sebuah tema nasihat untuk sang kaya. Ya. Ini saya langsung ambil ke situ. Nasihat untuk sang kaya. Memahami rezeki Allah yang keempat atau ketiga tadi berapa? Keempat. Bahwasanya kekayaan bukan tanda kecintaan Allah. Kita langsung tarik juga poin nasihat untuk sang kaya. Salah satu nasihat untuk sang kaya, satu, bahwa kekayaan adalah ujian dari Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu, Allah muliakan dia dengan harta yang banyak. Wa na'amahu, Allah beri nikmat dia dengan harta yang luas. Fa yaqulu rabbi akraman, maka dia akan mengatakan Rabbku telah memuliakan aku. Ini penyakit orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak tersebut telah memuliakan dia. Ini keliru, sangat keliru. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, Bapak Ibu saudara-saudari lihat baik-baik, Allah berfirman, kalla, tidak sama sekali. Kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekayaan tanda kemuliaan, maka Allah akan memberi hanya kepada orang-orang beriman. Tapi buktinya apa? Kekayaan diberikan kepada orang beriman, orang kafir. Bahkan orang kafir lebih banyak yang kaya dibandingkan orang beriman. Menunjukkan bahwasanya kekayaan bukan tanda cinta Allah. Ingat itu baik-baik. Jangan merasa lebih mulia dengan kekayaan kita di hadapan orang miskin. Ya, bahkan lihat baik-baik, Imam Al-Munawi rahimahullahu taala menyebutkan buruknya kekayaan. Ya, ini catat nih, buruknya kekayaan. Ini nasihat untuk orang kaya. Kekayaan itu adalah ujian dan mendatangkan keburukan. Lihat, wa min syarri fitnatil ghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung dari keburukan godaan kekayaan. Apa keburukan kekayaan? Orang kaya itu buruknya apa? Yang pertama, al-batru, congkak. Yang kedua, at-tughyan, melampaui batas. Apa di sini, Pak? Melampaui batas? Hah? Berlebih-lebihan. Ini identik dengan orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Congkak, kemudian berlebih-lebihan, mubazir. Tas harus yang branded, nggak mau yang KW4. Ya, saya pernah ke Batam. Kemudian panitia kajian di Batam cerita, ibu-ibu cerita kepada saya, Ustadz, orang-orang dari, mohon maaf boleh waktu itu menyebut dari Jakarta, orang-orang dari Jakarta, mereka kesini hanya sekedar ingin nyebrang ke Singapura. Emang ngapain Bu ke Singapura? Beli tas. Di Jakarta nggak ada tas, katanya lebih mahal dibandingkan di Singapura. Memang tasnya harganya berapa Ustadz? Harganya Ustadz 65 juta. Tas. Ya, tas. Kalau di Jakarta berapa? 70 juta, bedanya 5 juta. Tiket ke sana berapa? Sama aja. Lihat, subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mubazir. Bahkan nih perhatikan. Kadang-kadang kita atau sebagian orang, kalau nggak mau dituduh kita ya, sebagian orang kadang-kadang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mubazir, berlebih-lebihan untuk dunia, tapi kalau untuk akhirat pelitnya minta ampun. Saya beri contoh, kalau orang ada yang berhutang kepada kita,
datang orang, yang datang itu kerabat, paman, bibi, kakak, adik, kerabat lah, kerabat dekat. Kemudian yang datang ini ingin minjem uang, bukan ngambil uang, bukan nyuri, minjem, artinya nanti dikembalikan. Kemudian minjemnya pun sedikit, misalkan dari 20 juta minjemnya 1%. 1% dari 20 juta berapa? Hah? 2 juta. 2 juta minjemnya. Kalau dikasih pun kita masih banyak, ya, masih 18 juta. Kemudian itu pun minjem gak setiap hari, kapan dia perlu aja minjem. Tapi ketika didatangi oleh kerabat dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Yang ingin dipinjemi uang ini mengatakan, paman, mohon maaf ya, saya masuk ke kamar dulu. Di dalam kamar ngapain? Konferensi meja bundar. Dengan siapa? Dengan istrinya. Istrinya juga nggak mendukung suaminya untuk beramal. Iya bang, paman tuh kalau minjem nanti gimana ya bang? Bisa bayar nggak bang? Nanti dia kecanduan minjem ke sini lagi bang. Dan semisal lama, diskusi lama, sampai sang paman mengatakan, mohon maaf, saya pulang dulu ya. Silakan musyawarah, kalau sudah ada keputusan beritahu saya. Kelamaan. Tapi giliran lagi pergi ke mall, atau pergi ke luar negeri, atau luarnya luar negeri. Wah, itu saya sudah kesal tuh berarti. Keluar ribuan dolar tanpa mikir, padahal di sana yang dilihat cuma aurat, orang ciuman di tengah jalan. Saya pernah punya kawan kerja di perminyakan di sebuah negara di Eropa. Beliau mengatakan, Ustadz, negara kami adalah, di negara yang saya tinggali sekarang adalah salah satu negara yang melegalkan hubungan sesama jenis LGBT. Wallahi Ustadz, sehari setelah dilegalkan oleh undang-undang di negara tersebut, datang gempa 7 skala Richter. Demi Allah, besoknya saya langsung minta resign. Apa yang dilihat di sana Ustadz? Di jalan-jalan, di samping, di mall-mall, orang laki-laki ciuman. Ya, kalau sesama lelaki, apa yang mau dimasukin? Ember mau masuk mana? Nggak ada embernya. Semua nggak ada sumurnya, semuanya ember. Subhanallah, ya otaknya di mana? Dan itu mau diserap ke negeri terbesar Muslim di sini. Otaknya kemana? Yang membawa kaum intelektual. Aneh. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ulaika qaumun utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kebeningan hati. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau untuk keluar negeri, wah ribuan dolar keluar. Kalau ke supermarket bawa keranjang, wah tidak terasa 1 juta 2 juta. Tadi yang minjem lama musyawarahnya. Bahkan kadang ada orang pergi ke supermarket, ya, beli sebuah mangkok, misalkan mangkok begini, beli, lucu, beli Jadi belinya bukan karena perlu, karena lucu. Ada orang makan lucu. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit orang-orang yang diluaskan rezekinya. Terlalu berlebih-lebihan. Nggak tahu tadi penyakit ibu-ibu atau bapak-bapak tuh. Saya nggak paham. Ya, apa dua-duanya? Warnanya lucu dibeli. Bukan kebutuhan primer, bukan sekunder, bukan tertier. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat buruknya. Yang ketiga, tafakhur. Pasti di antara orang kaya saling menyombongkan satu dengan yang lainnya. Oh, saya punya rumah sekian, kamu punya rumah sekian. Saya punya rumah sekian, si fulan mengatakan saya juga punya rumah sekian. Saya naik jet pribadi, si fulan naik jet. Itu tafakhur, saling, selalu. Itu adalah sangat identik dengan orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakhur. Ya. Yang ke berapa? Keburukan orang kaya yang berapa? Yang keempat, sarful mal fil ma'asi. Meletakkan harta dalam maksiat. Maka ini nasihat untuk para orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, harta, rezeki itu bukan tanda kemuliaan. Yang kedua, ingat baik-baik bahwa itu adalah ujian dari Allah.
Yang ketiga, ingat baik-baik, jangan sampai harta rezeki yang banyak tersebut menimbulkan, menelurkan perbuatan-perbuatan buruk. Di antaranya kesombongan, kemudian mubadzir, kemudian setelah itu saling menyombongkan, kemudian setelah itu menggunakan harta tersebut di dalam maksiat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi ngomong-ngomong, Bapak ini mau mana? Mau miskin apa mau kaya? Kaya bersyukur atau miskin bersabar, mau mana? Hah? Aklamasi. Kaya bersyukur, ya? Enggak ada orang yang mau kere, itu enggak ada. Kaya bersyukur itu pasti sudah. Tapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang miskin masuk sebelum orang kaya ke dalam surga 500 tahun. Sebelum orang kaya masuk ke dalam surga, orang miskin duluan. Sebelumnya selama 500 tahun. 500 tahun hitungan hari dunia itu lama. Bagaimana kalau hitungan hari akhirat yang satu harinya 1000 tahun? Masih mau jadi orang kaya? Hah? Masih? Masih? Subhanallah. Hanya di Masjid Nurul Ajam yang mau masih. Baik, lihat lagi hadis Rasul riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke dalam surga, ternyata penghuni paling banyak surga adalah orang miskin. Mau masih? 2-0 lah Pak. Kita ingin bikin hat-trick. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Usamah ibnu Zaid, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin. Ternyata kebanyakan penghuni surga orang miskin. 3-0 Pak. Maka jawabannya disebutkan oleh para ulama, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa ahsanu ma ra'aitu fi hadza qaulu Ahmad bin An-Nasr Ad-Dawudi, al-faqru wal ghaniyyu min mihnatani min Allah yakhtabiru bihima ibadahu fi syukri was sabr. Ini pendapat yang paling kuat. Mana yang paling utama? Miskin bersabar, kaya bersyukur. Beliau mengatakan pendapat yang paling aku lihat baik adalah pendapatnya Ahmad bin Nasr Ad-Dawudi, ulama di zaman ke-8 abad Hijriah. Kemudian antara kefakiran, kekayaan, dua-duanya adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menguji orang kaya dengan syukur, menguji orang miskin dengan sabar. Ini Bapak Ibu, itu nasihat untuk orang kaya. Kembali kita ke permasalahan yang tadi, yaitu bahwasanya bahwasanya kita tetapkan kaidah untuk memahami rezeki yang keempat adalah bahwa kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kalau kekayaan tanda kemuliaan, Karun bukan Kirun, Karun manusia paling mulia. Kalau di Jakarta Selatan ini, di bawah Masjid Nurul Ajam digali tanah, dapat harta emas, orang akan mengatakan ini harta karun. Itu istilah yang sudah melekat pada harta karun, harta yang didapat. Padahal mungkin dia tidak pernah ke Jakarta Selatan. Karun nggak pernah ke sini. Kenapa disebut harta karun? Karena dia simbol kekayaan dunia. Lihat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekayaan Karun. Wa inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Kekayaan Karun itu dibawa oleh puluhan kuda,
kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda. Baru kuncinya, bukan kekayaannya. Bagaimana kekayaannya? Maka pantas orang menyebutkan harta karun. Sudah melekat harta dengan karun, saking kayanya. Tetapi pertanyaan, muliakah dia? Dicintai Allah kah dia? Enggak. Ternyata Allah berfirman, faqasafna bihi wa bidarihil arda. Kami benamkan karun dan kekayaannya ke dalam bumi, dan dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, termasuk kaidah dalam memahami rezeki adalah, yaitu yang penting, yang keberapa ini? Yang kelima, yang penting halal. Ya, yang penting halal. Jadi mencari rezeki itu Pak, yang penting halal. Ini kaidah memahami rezeki. Bukan yang penting banyak. Bapak kalau dipilihkan dapat gaji 3 juta halal atau 100 juta haram, pilih mana? Saya milih gajinya 100 juta halal. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, yang penting halal. Kenapa? Lihat sebab-sebab kenapa yang penting halal. Satu, silahkan kalau ada pertanyaan langsung dikasih. Habis ini kita berhenti. Satu, yang penting halal karena perintah Allah. Mencari rezeki yang halal itu adalah perintah Allah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dari hal yang baik-baik. Baik makanannya halal atau cara membeli makanan tersebut dengan harta yang halal. Ini perintah untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua, kenapa yang penting halal? Karena diharamkan oleh Rasulullah untuk mencari rezeki yang haram. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Bahkan di zaman sekarang ada slogan, ente bilang-bilang begitu, nyari di zaman sekarang yang haram saya susah. Betul apa betul Pak? Sebagian orang berpendapat seperti itu. Ada orang lagi berpendapat, al halal ma kanat fil yad. Yang halal itu yang penting sudah sampai tangan. Mau caranya gimana bodoh amat. Itu sebagian pendapat orang. Maka apa tidak? Yang penting halal. Saya punya beberapa cerita tentang mencari rezeki dengan cara yang haram. Suatu ketika teman saya, beliau punya tanah yang dicocok tanami padi, artinya beliau bos beras lah gitu ya. Tetapi beliau ingin, karena beliau kuliah, beliau ingin mendaftar di sebuah perusahaan ataupun sebuah instansi resmi. Kemudian di interview, tatkala di interview sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum. Sanggup berapa Pak bayar? Sudah rahasia umum itu. Sanggup berapa bayar? Oh enggak, saya cuma ingin ikut ujian, tes, kalau lulus alhamdulillah. Tapi kalau nggak lulus saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan. Akhirnya fi'lan nggak lulus, memang benar nggak lulus. Yang lebih aneh luar biasa, tahun depan rupanya telepon kawan saya ini cerita hakiki, beliau cerita. Telepon kawan saya ini masih dipegang oleh panitia penerimaan tahun kemarin. Diteleponlah kawan saya ini oleh panitia tahun ini. Beliau panitia itu mengatakan, Pak masih mau daftar di perusahaan kita Pak? Tahun ini Pak, itunya ada diskon. Ya, sogokannya ada diskon. Lihat orang nggak malu. Saya pernah ke daerah, kalau tidak salah daerah Palembang. Di situ minyak, Bapak akan menganggap itu mustahil. Minyak itu disedot, minyak Pertamina itu disedot dari bawah tanah, masuk ke dalam sumur dan masuk ke dalam rumah. Coba mengerjakannya itu bagaimana?
Ini yang disebut oleh Rasulullah, mencari rezeki tanpa cara yang haram. Makanya yang penting halal. Sebabnya kenapa? Pertama, perintah Allah mencari rezeki dengan yang halal. Yang kedua, perintah Rasulullah untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram. Yang ketiga, kenapa yang penting halal? Karena tadi berkaitan dengan semua rezeki sudah dijamin Allah. Semua rezeki sudah dijamin Allah. Yang penting halal. Yang keempat, kenapa yang penting halal? Semua rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini sebab yang keempat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mementingkan yang penting halal, maka kita akan dapat yang halal dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita, keluarga kita. Saya pernah di Jakarta, waktu itu di Damam, orang Jakarta. Beliau punya pekerjaan di Jakarta ini adalah main forex. Apa itu forex? Valuta asing. Tapi kerjaannya nipu. Beliau cerita sama saya, kerjaannya nipu. Dan saya tidak menuduh semua yang bekerja di valuta asing nipu, enggak. Tetapi beliau cerita, beliau menipu dengan cara membuat perusahaan di dunia internet. Kemudian perusahaan tersebut mempunyai saham, dibeli orang, sahamnya naik terus. Akhirnya ketika itu dijual, kemudian tidak ada hasil, tidak ada di dunia nyata. Ini nipu. Saya kejar. Lalu Bapak mendapatkan apa dari hasil menipu tersebut? Allah Ustaz, dapatan 50 juta dalam satu malam. Malam itu habis. Ingin buat rumah, rumahnya kebakaran. Membiayai anak sekolah, anaknya paling bandel di sekolah. Istri sering menentang perintah. Nggak ada yang becus. Itu harta panasnya harta haram. Itu bagus jadikan kajian. Panasnya harta haram. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang penting halal. Ini kaidah dalam memahami rezeki yang ke-5. Yang penting halal. Dan saya akan sebutkan secara cepat apa saja cara mencari rezeki dengan cara yang haram. Yang pertama, menipu dengan segala macam bentuk penipuan. Mengoplos, memasukkan. Yang kedua, dengan cara riba, mengutangi dengan cara riba. Yang ketiga, judi. Yang keempat, menjual barang-barang yang diharamkan, termasuk di dalamnya patung, alat-alat musik, kemudian atribut-atribut, aksesoris perayaan hari raya orang-orang kafir, dan hal-hal yang mendatangkan maksiat seperti majalah porno dan semisalnya. Kemudian yang kelima, yaitu mencuri, menggosok. Ini 5 cara untuk menghasilkan harta yang haram. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tidak cukup kita untuk membahas poin yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu beberapa poin. 2 belum cukup, nasihat untuk sang miskin. Dan yang terakhir yaitu kiat agar dimudahkan rezeki. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bahas. Saya ingin menambahkan Pak, beberapa kaedah memahami rezeki Allah yang keenam. Tambahkan secara cepat saya sebutkan, yaitu yang penting dalam rezeki adalah bagaimana dijalankan di jalan Allah, bukan bagaimana mengumpulkan yang banyak. Itu yang paling penting juga. Bagaimana harta itu dijalankan di jalan Allah, bukan bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena yang menjadi ukuran adalah yang dijalankan di jalan Allah. Adapun yang kita miliki, yang kita simpan-simpan, maka itu bukan harta kita, tidak bisa dibawa mati. Ini poin terakhir. Ya, melancarkan rezeki apa? Yang pertama, banyaki ibadah. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Dan sedekah semakin sulit rezeki semakin dikeluarkan, semakin memperbanyak rezeki. Yang ketiga, banyak-banyak beristighfar. Yang keempat, banyak-banyak berdoa. Ini semakin memperlancar rezeki, dan masih banyak yang lain. Wallahu a'lam.